Ca, masuk itu dong Zoom, Dokter Yarman nih. Oke. Ah, yuk. Di, ayo masuk di, bisa ternyata, Dokter Yarman. Yuk, yuk. Belum, tapi dia nunggu. Oke. Halo Jod. Jadi ya, ini Dokter Yarman mau ini mau bimbingan sekarang. Yo yo, dia nunggu soalnya. Oke.
Halo dok, ini udah ngumpul dok. Oh, saya udah kirim ke dokter tadi. Iya dok. Udah satu mistake. Selamat siang dok. Siang dok. Berapa orang ini? Ini 6 orang dok. Tadi ada yang masuk tapi tadi kayaknya internetnya bermasalah jadi keluar lagi. Ada yang lagi nganter ibunya berobat dok, jadi nggak bisa. Kita ada bersebelas harusnya. Ya udah yang mau aja. Saya memberikan ini aja apa namanya kisi-kisinya ya, gimana cara seperti contoh gimana cara ini tadi saya udah gimana share screen-nya caranya. Siapin dulu file yang mau dibuka, lalu baru Udah saya siapin tadi. klik share screen dok. Oke. Lalu pilih yang file yang mau dibuka. Loh mana tadi? Udah. Keluar dok. Ya ini ya contoh. Saya kan bagian yang APB ya, SPB ya. Dokter itu icterus obstruktif sama trauma dok. Ya bukan itu substansinya tapi hepatobiliar ini. Saya contoh soal ini aja ya. Ada beberapa contoh soal nanti pemainnya nih. Ya ini ya. Nah ini seperti ini umpamanya. Nyeri perut kanan atas sejak 3 bulan. Ya. Nah dari sini nih kalian harus tahu apa kira-kira penyakitnya. Jangan berlama-lama mikirnya gitu ya. Karena kalian kan dikasih waktu cuma 30 menit. Nyeri perut kanan atas. Ya. Udah tahu nih penyakitnya apa. Kira-kira ya.
Yang paling banyak itu kan masalah di kandung empedu atau di saluran empedu, atau di hati, ya, atau di duodenum. Organ-organ di sana aja, atau kolon umpamanya ya. Jangan lupa tuh kolon ya. Plexura hepatica umpamanya apa? Karena kita ada contoh pasien dengan diduga batu empedu tapi tumor kolon. Nah, kemudian baru misalnya pada riwayat penyakit sekarangnya. Nah, di sini kan saya dengar, saya udah ini belum ya? Dengar ya? Kedengeran, Dok? Nah, kemudian riwayat penyakit sekarangnya. Nah, nyeri tadi itu harus tahu nyerinya apa. Nah, kalau dibilang nyerinya hilang timbul berarti kolik ya. Apa nyeri kolik yang ada di kanan atas? Ya, paling sering kan batu kandung empedu, cholecystolithiasis ya. Kemudian harus tahu kolik itu apa. Jangan nanti berpikirnya ke penyakit-penyakit lain seperti hepatitis, makan bukan kolik. Ya, atau penyakit-penyakit yang inflamasi, kolesistitis umpamanya. Nah, kamu udah tahu tuh jangan ininya ke kolesistitis karena ini jadinya hilang timbul. Jangan berpikiran ke inflamasi. Ya harus kamu tanyakan benar, ini kalau nyerinya hilang timbul atau terus-menerus ya. Nah, kalau hilang timbul, jangan berpikiran ke inflamasi seperti kolesistitis atau kolangitis umpamanya. Jadi ini ke batu kandung empedu atau batu saluran empedu atau obstruksi umpamanya di kolon. Nah, dari sini kamu udah harus menyempit lagi penyakitnya. Ya, kemungkinan cholecystolithiasis atau kolidokolitiasis atau tumor, umpamanya tumor kolon ya. Nah, baru dilanjutkan lagi. Udah mual muntah enggak? Ada gangguan BAB apa enggak ya? Kalau tumor kolon kanan, nah kalau mau tahu kolon kanan apa ininya? Khasnya. Anemia. Ya, anemia, gangguan BAB-nya apa? Kan ada gangguan bawal pola defekasi ya. Perubahan pola defekasi. Kalau tahu tuh, jangan saya ajarin lagi di sini aja harus tahu perubahan apa namanya bawal habit itu pola defekasi itu apa, kenapa bisa terjadi pada kolon kanan itu. Kadang-kadang tidak BAB, kadang-kadang diare. Ya, harus belajar nanti kenapa bisa terjadi. Ya, kemudian ada anemia, lemas, ya, harus kamu cari tanya nanti di anamnesanya ke arah situ. Jadi kalau nggak ada berarti fokusnya ke cholecystolithiasis. Nah, baru ditanya ada riwayat kuning apa enggak. Nah, kalau ada umpamanya itu ke choledocolithiasis ya. Nah, kemudian nanti juga sekalian aja nanti mengenai ikterik ya. Ikterik itu secara umum ada dua pembagian besarnya. Yang painless atau painful ya. Nah, kalau ada umpamanya riwayat kuning, kalau ini kan nggak ada riwayat kuning, kalau ada riwayat kuning, nah kamu harus tanya ini painful atau painless. Itu mengarah ke, kalau painful itu arahnya ke batu, ya, kolidokolitiasis. Atau kalau mau batu kandung empedu ya ke berisi. Nah, kalau painless itu arahnya ke tumor.
Ya, ada berapa macam, apa 4 apa 5 tumor yang bisa menyebabkan kuning. Ya, ini sekalian aja ya. Ya, tumor yang bisa menyebabkan kuning, periampuler dan cholangiosia. Ya. Periampuler itu tumor kaput pankreas, tumor papilla vater, tumor duodenum, yang kemudian cholangiosia, ya, tumor saluran empedu. Atau bisa juga penekanan tumor yang menekan dari luar, bisa seperti limfoma malignum dan lain-lain. Ya, nah itu yang tumor. Nah kalau bertanya langsung bertanya ya, kemudian kuning yang disebabkan oleh batu ya, itu biasanya painful, nyerinya kolik biasanya ya. Atau kalau ada inflamasi ya nyerinya terus menerus, atau ada kolangitis umpamanya. Nah, kalau umpamanya kuningnya kolesistitis yang berat itu bisa juga menyebabkan kuning. Tapi nyerinya terus menerus ya, jadi harus tahu nyeri itu apa, nyeri kolik atau nyeri inflamasi. Ya, nah, kalau pada kasus ini kan tidak ada mual muntah, BAB tidak ada gangguan, tidak ada red kuning, tidak ada penurunan berat badan. Nah, arahnya ini sudah jelas arahnya ke cholecystolithiasis ya. Nah, udah ke sana aja nanti ininya. Ya, jangan lagi mengarah ke batu saluran empedu, ke cholecystolithiasis atau nah, tidak ada gangguan BAB kan, ya, ke tumor kolon juga sudah bisa tersingkirkan. Ada pertanyaan nggak? Dok, kalau dari riwayat kuning berarti mau nanya dok, kalau dari riwayat kuning berarti nanya BAC, stres dempul, BAKT gitu ya dok? Ya itu ya emang harus ditanya ke arah situ. Ya, kuningnya itu kuning obstruksi, apa ikterus obstruksi atau ikterus sebab lain. Kalau sebab lain kan biasanya nggak ada kolik. Ya itu tambahan tambahan data. Jadi batuk. Ya, kemudian apa nama tadi? Udah lupa. Nah, nyerinya ini boleh kamu tanya, tapi bukan kolik umpamanya. Misalnya ada nyeri-nyeri yang lain nggak, nyeri luar berkaitan dengan makan, tapi kalau nyeri kolik itu tidak berhubungan dengan makanan ya. Kalau nyeri-nyerinya ada nyeri dispepsia, ya itu boleh kamu tanyakan sama data. Setelah makan apa dia nyerinya, kalau kolik itu biasanya bukan karena makanan. Tapi untuk tambahan data sih, kamu harus boleh juga menanyakan untuk ke arah ke cholecystolithiasis. Nah, dia penyakit dahulunya ya biasa aja seperti ini, keluarga. Dan Amnesa ada pertanyaan nggak? Dok, kalau dari anamnesa yang tadi itu, kita masih ngedede dengan itu kan dok, tumor kolon flexura. Loh, kan tadi udah ada, ini udah disingkirkan oleh, nggak ada gangguan BAB. Tapi
Ya kamu tambah lagi, ada lemas, ada anemia apa enggak. Kalau nggak ada ya udah tersingkirkan di situ. Ya, harus dilengkapin secara lengkap ke arah situ. Tapi kamu harus tahu bahwa kolik di kanan atas itu ada kemungkinan ke arah situ gitu. Ya, nanti kalau ditanya kenapa kamu tanya PAB, kenapa kamu tanya, saya duganya kalau ada kolik di dalam itu, walaupun persentasenya kecil, ada kemungkinan ke arah tumor di flexura hepatica atau di obstruksi di saluran transversum atau di flexura hepatica. Walaupun jarang, cuma harus ada kemungkinan ke arah situ. Ya, itu tadi kemungkinan dinas kerjanya ya. Nah, pemeriksaan fisik ya tentu kalau tidak ada tanda-tanda ke arah infeksi, apa kan biasanya tanda vital kan normal. Yang perlu diperiksa adalah walaupun di anamnesa tidak pasien tidak mengaku adanya kuning, harus skleranya dicari apa enggak. Nah, ini bisa abdomennya ya. Nah, mengenai misalnya ada Murphy sign apa enggak, ya kamu boleh aja bertanya. Walaupun arahnya untuk menyingkirkan diagnosa kolesistitis ya. Walaupun di anamnesa tidak ada nyeri yang terus-menerus. Boleh aja ada Murphy sign apa enggak. Kalau Murphy sign positif itu aneh. Karena nyerinya nyeri hilang timbul. Nah, ini pemeriksaan penunjang. Nah, pernah saya kena, walaupun di anamnesa dan pemeriksaan fisik tidak ada icterik, ya perlu nggak diperiksa bilirubin? Perlu. Ya. Nah, ini kamu harus tahu level bilirubin pada klinis. Berapa terlihat di klinis level bilirubinnya? 2. Lebih dari 2. Berapa? Lebih dari 2 deh. Dari sama dengan 2. Ya itu referensinya banyak, ada yang 2 saya nggak tahu, ada yang 2,5, ada yang 3. Itu tergantung kamu mempunyai referensinya aja. Jadi harus diperiksa karena normalnya pemain direct normalnya 0,8 atau total biasanya 1 ya atau 0,9. 1. Nah, kalau lebih dari 1 itu kan artinya tidak normal, padahal belum terlihat di secara klinis. 1,1 ya 1,2 aja gitu. Kan itu tidak normal. Ya boleh kamu minta misalnya yang lebih ini lagi seperti gamma BT dan kalian propagasi. Ya. Nah itu juga harus tahu mana yang lebih sensitif, alkaline fosfatase atau gamma BT. Yang sensitif siapa yang mana? Yang tahu? Yang lebih sensitif alkalin fosfatase. Alkaline fosfatase. Terus dua-duanya sih. Kak Iza mana yang sensitif Iza? Ya kamu pelajari lagi nanti. Yang sensitifnya gamma GT ya. Karena dia ininya di saluran. Dibaca lagi kenapa ini. Dia sangat sensitif untuk
menyatakan ada gangguan di saluran empedu. Ya, mungkin di kerjanya adalah ke kolesistolitiasis ya. Nah, kemudian mengenai USG. Nah, harus tahu cara baca USG. Ya, urutan-urutannya. Ya, kalau bisa mengenai hati itu nggak terlalu penting, tapi yang mengenai kantong empedu ya. Mulai dari besarnya, kemudian dindingnya, menebal apa tidak, menebalnya itu dindingnya itu irregular apa reguler, kemudian ada bayangan hiperekoik, ya tanda ada batu. Nah ada biasanya juga ada yang penguji menanyakan kenapa hiperekoik kemudian terjadi posterior acoustic shadow. Ya, gimana mekanismenya? Ada yang bertanya seperti itu, harus tahu ya, walaupun kamu bukan radiologi. Kenapa batu itu gambarnya seperti ini? Ada USG. Ya, ada hyperechoic dan posterior acoustic shadow yang gambar hitam ini namanya posterior acoustic shadow. Nah, pada kolesistitis akut itu khasnya biasanya ada dindingnya menebal dan ada gambaran double layer ya, ada hipoekoik dan hiperekoik. Karena terjadi inflamasi, edema. Nah, pada kolesis kronis itu penebalannya hanya hiperekoik. Ya, biasanya ada batasan tebalnya itu berapa? Ada yang mengatakan lebih dari 5 mili ya. Kalau lebih dari 5 mili itu dikatakan menebal. Kemudian, nah biasanya juga cairan di dalamnya apa homogen atau ada debris. Nah kemudian juga pada kolisis akut ada gambaran pericholecystic fluid ya di luarnya. Ya, banyak bayangan hipo ya, cairan di luar ada tanda inflamasi. Ya kalau seperti ini. Nah kemudian juga bayangan hiperekoik itu berapa jumlahnya ya? Kamu nggak usah ditentuin jumlah 2, 3, 4 itu ada multiple atau hanya single ya. Ada pertanyaan? Ya, itu diagnostik. Jadi diagnostiknya kolesistolitiasis. Simptomatik ya. Ya, simptomnya itu harus dijelaskan. Yang khas itu adalah tadi harus kamu tambahkan nyeri perut kan atas yang timbul, ada penjalanan ke punggung belakang kanannya atas. Itu klasik namanya. Ada simptomnya itu yang tidak klasik seperti dispepsia, ada seperti gejala gastritis ya. Nah kalau umpamanya pasien menyebutkan gejalanya itu yang gejala tidak klasik seperti gejala gastritis, kamu harus tanyakan riwayat pengobatannya. Ya nyeri ulu hati dan diobat belum? Biasanya kan kalau nyeri ulu hati gastritis diobatin oleh dokter dengan obat-obat gastritis seperti apa namanya sampai PPI sampai yang lain-lain, tapi tidak ada perubahan. Nah itu biasanya kita
ya, dokternya itu sendiri sudah mengarahkan ke pemeriksaan lain seperti USG. Harus ditanyakan di anamnesa hal-hal seperti itu. Kalau nyerinya tidak klasik, dispepsia, ada gangguan nyeri ulu hati, mual, muntah, dengan dia pengobatan pemainnya. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang penata laksanaan kolesistolitiasis. Gimana penata laksanaannya? Coba. Diapain? Kolesistektomi, Dok. Hah? Kolesistektomi. Kolesistektomi, ya. Artinya apa tuh? Pengangkatan kantung empedu, Dok. Pengangkatan kantong empedu. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa diangkat kantong empedu? Kenapa nggak ada hanya batunya saja? Nah, untuk menerangkan ini, kamu harus tahu fungsi kantong empedu. Ya, harus belajar fungsi kantong empedu apa. Sehingga bertanya, kalau pengangkatan kantong empedu, nah apa efeknya? Nah, itu berkaitan dengan fungsinya. Fungsinya ini, sehingga dengan pengangkatan kantong empedu tidak memberikan efek yang morbiditas yang berarti. Ya. Jadi harus tahu fungsinya apa, sehingga menjawabnya bisa. Nah, kalau tidak diangkat, umpamanya, hanya batunya saja, nah, itu juga harus tahu akibatnya apa. Ya, contohnya batunya timbul lagi atau rekaren, kemudian infeksi atau yang berulang. Nah, itu harus dibaca fungsinya kantong empedu, fungsi itu vital atau enggak. Sehingga dengan mengangkat kantong empedunya tidak menimbulkan morbiditas yang berarti. Ya, baca ya fungsinya ya. Kemudian ada nggak obat-obat yang medikamentosa? Itu juga harus tahu. Untuk penanganan batu kantong empedu. Ya. Seperti Ordafa, apa itu nama generiknya apa itu Ordafa? Sodeoxycholic acid, Dok. Asam ursodioksi. Ya, itu juga harus tahu kerjanya. Ya. Obat itu hanya respon untuk batu Kolesterol. ya, batu kolesterol ya. Nah, itu dikaitkan dengan statistik Indonesia, bagaimana presentasi batu kolesterol dibandingkan batu tipe lain. Kamu juga harus tahu tipe-tipe batu kantong empedu ya. Ada kolesterol, tipe pigmen, campuran, pigmen apa aja. Nah, di Indonesia statistik presentasinya banyak kan yang mana? Pigmen. Batu pigmen. Ya, sehingga bisa nggak diketahui pre-op pigmen atau enggak? Tidak. Tidak bisa. Biasanya dengan apa namanya? Dengan misalnya fisik, dengan apa orang gemuk, tapi tidak ada bisa kolesterol, tapi tidak menjamin kalau itunya mendukung ke arah kolesterol, pasti batu kolesterol ya. Tapi tidak. Jadi penata laksanaan dengan medikamentosa bisa memberikan hasil yang baik kalau ternyata batunya kolesterol. Nah, padahal di Indonesia presentasinya kecil, sehingga
kemungkinan keberhasilan untuk mendirikan usaha itu kecil. Ada pertanyaan nggak? Dok, mau nanya yang tadi gambaran USG-nya, Dok. Itu kan dindingnya sepertinya menebal, Dok. Itu kita perlu tanya nggak tebalnya berapa ke pengujinya atau bagaimana, Dok? Ya boleh-boleh aja, cuma kalau kamu bilang seperti itu menebal sih, udah tahu pengujinya. Nggak usah ditanya berapa milinya. Kamu pasti udah kelihatan kok dinding yang menebal itu seperti apa. Nggak ada masalah kalau kamu bilang dari USG kesan saya dindingnya menebal. Itu nggak masalah. Ya, Dok. Berarti untuk diagnosisnya kita tambahkan dengan kolosistitis kronik bisa ya, Dok ya? Ya harus, bukan bisa. Kalau kamu bilang itu menebal, Ya, Dok. harus tambahkan. Kalau memang yakin menebal dengan anaknya hiperekoik, harus tambahin. Ya, kolestitiasis simptomatik dengan kecurigaan kolestitisis kronis. Suspek. Ada pertanyaan lagi? Dok, kalau kemarin yang waktu ujian dokter bilang ada yang tata laksana hanya mengangkat batunya saja dan mempertahankan kantung empedunya, itu namanya apa ya, Dok? Preserve. Preserve, mempertahankan kantung empedu. Cari aja di browsing Anda. Dipreservasi kantung empedunya. Itu biasanya di Cina karena ada suatu tempat itu nggak tahu di mana itu menganggap kantung empedu itu ada berhubungan dengan vitalitas seorang. Tapi waktu acara kongres di mana itu ada dari Singapura, Velo, nggak Velo itu yang menyampaikan paper. Umumnya tidak dipakai, tapi ada yang menganggap. Sama satu lagi, Dok, saya mau nanya, kalau pada kasus ini, seandainya pasiennya pernah ada riwayat kuning, kita perlu tambahan MRCP nggak, Dok? Nah, gimana? Saat ini, Coba pendapat yang lain gimana? kalau saya pakai. Apa yang perlu dilihat pada USG? Selain pelebaran kantung empedu penembalan, bisa dilatasi CBD. Ya, itu harus dilihat. Walaupun dari riwayat kuning, tapi kalau di USG dikatakan tidak ada pelebaran duktus intra dan ekstrahepatik, secara tidak perlu. Tapi kalau untuk memastikan karena akurasinya kurang, ya kamu bilang aja pada kalau ada riwayat kuning, walaupun tidak di USG dikatakan tidak ada pelebaran, karena bisa diusulkan pemeriksaan MRCP, boleh-boleh aja untuk memastikan. Ada pertanyaan lagi? Ya itu penting tadi itu ada yang
yang tadi apa? Ada pelebaran nggak ductus intra di misalnya USG itu harus ada pernyataan mengenai ductus intra dan extrahepatic yang melebar apa enggak? Oke. Ya. Nah, kemudian, kalau pemain seperti ini nih kasusnya ya. Ini awalnya dia di perut yang hilang timbul. Ya, di kanan, atas. Sampai menjalar ke punggung. Ada mual muntah. Nah, dengan riwayat kuning. Ya, BAB seperti RT. BAK seperti RT, BAB dempul. Maka nanti tidak ada keluhan. Nah, kalau sebelum yang ini kamu diagnosanya apa ini? Sebelum ada sejak 3 hari ini nih. Di atas ini diagnosanya kira-kira apa? Icterus obstruktif, causa suspect choledocholithiasis. Ini kan terus dengan ada nyeri ya, painful ya, arahnya ke batu, ya, jangan ke arah tumor. Ya. Nah, kemudian ya 3 hari yang lalu ada nyeri terus-menerus dan demam. Nah, artinya apa nih? Ada kolangitis akut. Ya, udah langsung terpikirkan ke arah kolangitis ya. Apa kolangitis itu apa? Peradangan pada saluran empedu. Apa ininya? Ada inflamasi sistemik, Dok. Dan ada kolestasis. Ya kan ada triasnya. Demam, kuning, nyeri perut, Dok. Nah, nyerinya itu nyeri inflamasi ya, nyeri terus-menerus. Nah, selain dari kolangitis, kamu juga harus berpikir ke apa? Disertai apa namanya? Pankreatitis, Dok. Apa? Pankreatitis. Kenapa pankreatitis? Kolesistitis. Nah, kolesistitis. Yang mana? Nyeri dia terus-menerus. Yang mana? Kolesistitisnya harus lengkap. Kolesitis akut, Dok. Akut itu loh. Ya, bisa aja kolangitis akut dengan kolesitis akut. Nah, jadi baru dengan pencapaian lainnya. Ya, nah ini bisa penunjangnya. Nah, kamu harus lihat benar-benar kepada pasien-pasien dengan kolangitis itu harus lihat tanda vitalnya. Ada nggak tanda-tanda sepsis? Ini takikardi sama takipnu. Ya, pada suatu kasus itu nanti kamu dikombinasi suatu kasus penyakit dengan sepsis, dengan gangguan nutrisi, dengan apa itu harus semuanya harus tahu. Ya, jangan hanya berfokus ke suatu misalnya kolangitis, tapi semuanya harus dinilai. Ya, ini ada tanda sepsis umpamanya, dengan kesadarannya bagaimana, ini ada terus. Nah, abdomen ini ada MS apa MS? Murphy-Sign. Nah, kalau hanya kolangitis ada Murphy-Sign nggak? Enggak, Dok. Nah? Enggak, Dok. Kalau ada Murphy-Sign artinya? Apa? Ada kolesistitisnya juga, Dok. Ada kolesitis apa? Kolesitis akut, Dok.
Ya, kamu harus baca di topik guideline apa aja diagnosa kolisis akut ya. Selain dari ada Murphy-Sign. Nah, harus baca itu untuk guideline. Ya, kolangitis juga ada dibahas di situ, kolesitis akut. Ya, jadi pasien ini dengan apa? Kolangitis akut dengan kolesistitis akut ekausa suspek koledokolitiasis. Dengan sepsis juga. Ya. Nah, mengenai sepsis dan shock septic itu harus tahu kapan sepsis, kapan dibilang shock septicnya. Jangan lagi bicara sepsis berat, ringan, sedang, nggak ada lagi. Ya. Yang ada adalah sepsis dan Shock septic. shock septic. Harus tahu. Nah, ini bisa penunjang. Ya. Gimana kira-kira? Ada leukostosis. Arah infeksi ya. Sepsis ya, ada leukostosis. Nah, USG. Nah, ini kalian bisa lihat ada USG-nya. Ini bisa lihat ada hyperechoic, ada shadow, ada dinding yang menebal. Ini khas ada double layer ya. Nih seperti ini ada hyperechoic, ada hypoechoic. Ini ada kolisis akut. Nah, di mana dia di pelaksanaan pasiennya diapain? Perbaikan kondisi umum dulu dok, rehidrasi, pemberian antibiotik, analgetik. Kemudian Lalu rencanakan untuk drainase interna dok. Ya penasanaannya yang lain apa? Ya, penasanaannya seperti sepsis bandel apa gitu. pemasangan infus, pemasangan kateter, pemberian cairan, pemberian cairan 30 cc per kilogram berat badan. Ya, itu semua kamu udah harus tahu, udah harus dengan ya, arahnya ke situ dulu, kemudian baru pelaksanaan apa? Kolangitisnya. Apa? Drainase bilirnya, dok. Iya, untuk apa itu namanya? Kamu kalau ngomong sepsis, Source control, dok. nah, ya, source control. Nah, ini kan ada dua penyakit sumber infeksi kan ada dua. Ya. Ada kolangitis, ada kolesistitis. Nah, source controlnya bagaimana? Nah, itu dilihat di Tokyo Guideline bagaimana kondisi pasiennya. Mungkinkah enggak untuk dioperasi? Operable apa enggak ya? Setelah dilakukan resusitasi, lakukan pelaksanaan ini operable apa enggak? Nah, kalau operable, apa tindakannya? Drainase interna dok. Ya, jangan kamu ngomong dari interna, drainase itu ada berapa? Drainase interna dan eksterna.
Kalau kamu yang ngerjain apa? Ya harus tahu nilai eksternal dengan ini. Kalau fasilitas ada, gitu dong. Kalau nggak ada, saya akan kerjakan. Itu tuh harus tahu. Kalau pasien ada, saya kerjakan nilai internal. Apa nilai internal? Drainase internal dengan ERCP, Dok, dipasang stand. Ya, tapi kalau nggak ada fasilitas, apa yang dilakukan? Dilakukan drainase eksternal, Dok, dengan koledokotomi. Koledokostomi. Apa? Koledokostomi, Dok. Terus? Juga Dilakukan PTBD, Dok. dan jika memungkinkan dilakukan Koledokotomi itu PTBD lah. Pasien kan operable. Kalau PTBD apa sih? PTBD kalau Inoperable. inoperable. Kalau operable dilakukan kolesistektomi dan pemasangan titik, Dok. Ya, kalau operable untuk yang kolesistit akutnya, sus kontrolnya, ya, kalau mungkin kan ya, sus kontrol ada berapa sih? Drainase eksternal dengan PTBD dan... Ada berapa sus kontrol? Ada 4, Dok. 4. Apa aja itu? Aduh, masa sus kontrol. Debris demang, drainase, removal device. Apa? Device removal, Dok. Apa tuh? 4D. Kalau ada alat-alat sumber infeksinya dilepaskan, Dok. Satu lagi, Berdemang apa lagi? Terus apa lagi? debris demang, drainase, device. Satu lagi, definitif, Dok. Terus siapa yang udah definitif tuh? Ayo, Dok. Apa? Definitif, Dok. Siapa tuh? Iza. Iza, Dok. Yang tadi yang keempat siapa? Apa, Dok? Yang tadi yang keempat siapa? saya, Dok. Jody, Dok. Hah? Jadi yang benar 3 apa 4? Iza, yang benar yang mana? Yang lainnya kita nggak tahu. Yang device removal tuh pernah denger juga sih, Dok. Pernah dengar, pernah baca, pernah ada ini. Pernah baca, setahu saya 4D, Dok. Ya kalau punya referensi apa? Yang saya tahu tidak. Ya ada Jepang dan definitif. Kalau punya referensi. Yang ada di buku tertua yang Oh iya, Dok. Jangan bilang saya pernah baca, saya pernah dengar, harus ada ininya, referensinya. Ya, nah kalau kolestektomi artinya itu sus kontrolnya apa? Yang mana? Contoh yang kamu sebut tadi di apa tadi? Drainase. Jawab suara ini. Device removal, Dok. Contohnya kalau cadelnya terinfeksi dikeluarkan, Dok, atau infusnya terinfeksi dicabut, Dok. Gimana? Seandainya ada dia menggunakan implan, Dok,
yang menjadi sumber infeksi yang mengakibatkan sepsis. Jadi implan tersebut di remove dok, dikeluarkan seperti CDL atau alat implan yang lain dok. Oh. Ya, mungkin bisa seperti yang biasa pada kita apa? Contohnya, itu tahu CPD nggak? Iya. Jadi kognitif saya bisa cabut. Ya itu nggak tahu apa termasuk definitif. Kan sumber kan dicabut, artinya definitif kan? Iya dok. Iya dok. Ya bisa aja dibagi, tapi seperti kolestektomi, appendektomi, angkat misalnya infeksi MES pada hernia, ya angkat kan definitif itu. Ya nggak apa-apa, boleh aja kalau ada referensinya. Tapi asal itu kalau ada. Oke, nah kalau umpama tidak operable diapain? Ya prinsipnya tahu source control ya. Nah kalau tidak operable, diapain? PTBD untuk kolangitisnya. Kalau kolangitisnya diapain? Di PTBD dok. Nah kolangitisnya di PTBD. Kalau kolesistitisnya di kolesistostomi bisa dok. Ya, prinsipnya drainase kalau bisa ngerjain. Nah pada kolangitis yang tanpa adanya kolesistitis akut, ada mengatakan bisa kolesistostomi, benar nggak? Pokoknya kandungan empedunya normal, tapi ada batu bisa di koledokolitiasi dengan kolangitis. Dan drainasenya bisa lewat kolesistostomi, bisa nggak? White bile bisa dok kalau paten. Hah? Struktur sistikusnya dipastikan paten, dok. Kenapa? Kantongnya tadi? Kan kolangitis. Kolangitis itu prinsipnya yang didrainasi apanya sih? CBD dok. Apa? CBD-nya yang di drainase. Saluran empedu kan CBD. Iya. Nah, melewati kandungan empedu. Berarti nggak bisa. Bisa nggak? Nggak dok. Nggak. Tadi udah ada yang bisik-bisik tadi itu. Bisa dok. Hah? Bisa. Oke, kalau sistostomi. Nah, Ya udah. syaratnya apa? Harus si paten dok. Kenapa harus paten? Kayak terdrainase. Nah, kira kesimpulannya. Nah, gimana caranya? Dicek. Paten apa enggaknya? Dicek di fungsi dulu dok sebelum kita sistostomi. Kalau sistostomi di fungsi dulu dilihat warna bile-nya white bile atau bukan. Ya itu harus tahu. Tapi yang apa namanya? Kalau standarnya itu yang kamu drainasi adalah saluran biliernya, ya. Dengan pemasangan tube umpamanya PTBD atau drainase internal dengan stand. Ya, kemudian umpamanya kasus lain nih, ya mau terus karena koledokolitiasis.
Atau nih kompetensinya pada umum nggak sampai eksplorasi CBD? Saya takutnya ada yang nanya, saya nggak tahu sampai ininya beda umum nggak itu? Batu salon pedu dan eksplorasi CBD. Sampai pasang ticup sih, Dok. Nah, pasang ticup ya. Ada ini dok. Ada Ya, secara teori sih kamu harus tahu juga eksplorasi CBD, kapan indikasi bypass, kapan tidak perlu. Ya, harus tahu, harus secara teori harus tahu. Yang tahu apa syarat untuk di bypass. kalau batunya batu primer, Dok, dari intrahepatik. Di primer, apalagi? Terus ada struktur, ada sumbatan di distal. Sumbatan distal. Iya, Apa? atau struktur di distal CBD. Nah, terus apalagi? Terus ada dilatasi CBD lebih dari 2 cm. Nah, bilang 2 cm. Yang lain nggak berapa lain nggak? Berapa? Hmm? Kalau Ada dari berapa lain nggak? Diameter CBD berapa yang harus di bypass? Mengget lebih dari 2 cm dok. dari Bloomgard. Hah? Ya nggak apa-apa. Kalau ada referensinya nggak apa-apa. Dari mengget 2 cm dok. Ini yang uji. Ya, 2 cm nggak apa-apa. Tapi ada juga referensi yang bilang 1,5. Nggak apa-apa. Kamu yang penting ada dasarnya. Apalagi? Primer, ada struktur distal, ada dilatasi apa namanya? Pelebaran CBD-nya mau bilang 2 atau apa lagi? Terus Ada batu sisa dok. Batu sisa. Maksudnya nggak bisa, kemungkinan nggak bisa bersih dok. Kenapa nggak bisa bersih? tidak semua batu bisa diangkat dari ductus biliar, Dok. Artinya apa itu? Aksi, Dok. Apa? Kamu udah ngeluarkan batu, tapi ada sisa. Artinya batunya apa? Impaksi. Impaksi. Masya Allah. Batu sisa. Batu sisa. Kamu udah keluarkan, udah coba keluar, udah bersih, tapi kamu masih curiga ada sisa. Apa artinya batunya itu? Astagfirullah, 6 orang, 7 orang ada. Ya multiple gitu loh. Walah. Makanya pada multiple itu indikasi bypass. Aduh, gawat. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau udah 3:30 kita akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan kamu kumpulin dulu, besok kita jam berapa besok? Jam 2, yang setengah 3. Jam 3. Jam 2:30. Pada selesai jam 2 sih ininya. Swab-nya. Ya udah. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, besok kalau bertanya. Ya, akhiri dulu ya. Baik dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.